Setelah Bung Geraldi ditetapkan sebagai ketua calon wali kota Bitung Ya. dari DPP PDI Perjuangan, apa yang langsung Bung Geraldi lakukan? Sebenarnya begini, Bung. Kalau mau bicara tentang apa yang akan saya lakukan, memang pertama saya pasti akan mencoba untuk mari mengundang semua masyarakat ataupun tim saya untuk mari sama-sama kita rumuskan. Ya. Karena dengan waktu yang singkat, memang poin-pointersnya saya sudah dapat. Iya. Karena berdasarkan pengalaman di DPRD dan berdasarkan pengalaman yang kita lakukan turun lapangan, karena Ibu Mega itu selalu bilang, nggak ada kata berhenti untuk turun lapangan ketemu dengan masyarakat. Ide-ide inilah yang saya coba tulis. Saya coba tulis dan juga saya coba rumuskan dengan tim kira-kira tema yang kita bangun, ya, baru juga visi misinya apa, program kegiatannya apa. Maka berdasarkan dengan saya, dengan Pak Erwin, dengan partai-partai pendukung dan pengusung kita, kita coba rumuskan. Nah, maka keluarlah yang namanya Bitung Maju. Bitung Maju. Dan juga terkait dengan masalah gagasan kita bilang kita pakai tagline setia pada rakyat. Ada saya dengar Bitung Maju inovasi berkelanjutan. Ya. Kenapa ada menuju Bitung Maju berdasarkan inovasi berkelanjutan? Iya. Kenapa itu inovasi berkelanjutan? Iya. Karena apa yang telah dilakukan oleh Moris Mantiri, saya akan mencoba untuk berinovasi dan juga untuk dalam hal memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu yang paling utama. Karena kalau mau bicara tentang program kegiatan, yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakat itu. Yang kita mau sampaikan adalah juga itu tadi saya bilang, maka coba rumuskan dengan tim sehingga kita pada titik yang namanya, saya bilang, kalau kita mau kampanye tidak perlu kita merubah karakter lah, sehingga saya tetap dengan warna merahnya, Pak Erwin Warangian dengan Partai Golkarnya dengan warna kuningnya. Kenapa? Ini yang kadang-kala orang bertanya, kok kenapa? Biasanya kan kalau orang mau kampanye, dia harus berubah. Baju putih lah, atau baju apalah, atau kombinasi lah misalnya, minimal harus seragam. Kenapa kita berbeda? Saya ingin bilang bahwa pertama, kalau di masa kampanye, calon itu pasti akan berubah 180 derajat. Maka dia berubah dengan cara yang namanya apa tadi kita bilang. Dia mulai turunlah ke masyarakat. Yang ingin saya tampilkan bahwa inilah saya. Saya tidak harus menjadi kuning kalau ingin bekerja sama dengan Pak Erwin. Pak Erwin pun tidak perlu jadi merah. Tidak perlu jadi merah. Begitupun dengan partai-partai yang lain. Tidak perlu menjadi merah kalau ingin bekerja sama dengan saya. Semua orang saya ingin lakukan bersama. Tapi ingat satu niatnya, untuk Kota Bitung yang lebih baik. Boleh beda warna tapi tujuan implementasi itu harus sama. Ya, itu satu. Kedua, dengan adanya perbedaan-perbedaan saya dengan Pak Erwin, tidak perlu kita mengkamuflase kepada masyarakat kita ini berdua bersatu, aman-aman. Kan yang terjadi sekarang ini di kebanyakan daerah adalah perselisihan antara wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Yang jadi masalah adalah yang susahnya siapa? Masyarakat kan. Nah, saya sampaikan Pak Erwin yang seperti itu, saya bilang, Pak tidak perlu menjadi merah untuk bisa bekerja sama membangun kota. Begitupun sebaliknya dengan partai-partai lain saya sampaikan. Kalau ingin bekerja sama, mari kita kerja sama. Tapi kalian ini tidak perlu menjadi seorang merah. Karena paradigma ini yang sering terbangun kan. Setelah terpilih berubah lagi. Kembali lagi ke warna kita masing-masing. Nah, ini kan kadang-kadang yang saya bilang bahwa ini sering membodohi masyarakat kan. Kamuflase saja. Hanya pada saat kampanye kita sewarna. Begitu lah. Saya ingin menceritakan tentang dipaksakan. Yang ketiga, tahu enggak kenapa saya pilih warna merah dan kuning? Warna merah dan kuning adalah color of the year di tahun 2024. Kalau tahun yang lalu warna itu yang dipakai oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran, warna biru muda. Tapi tahun ini color of the year-nya adalah warna merah dan warna kuning. Maka keluarlah yang namanya tadi kita bilang Spanyol juara Piala Dunia, merah dan kuning. Yang kedua, keluarlah film di bioskop Deadpool dan Wolverine, warna merah dan kuning. Maka kita pilihlah tetap dengan karakter kita masing-masing. Itu kurang lebih. Ini
warna keberuntungan betul ini. Iya, Warna keberuntungan di tahun ini iya, 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 iya. dengan optimisme lah. Bung Geraldi, eh, saat ini kan lagi sibuk-sibuknya Bung Geraldi turun ke lapangan sesuai perintah. Tentu ada selalu nasihat-nasihat dari Pak Mauris Mantiri sebagai Bapak, sebagai Ketua DPC, sebagai politisi senior kepada Bung Mantiri. Apa yang selalu disampaikan oleh Pak Mauris kepada Bung Geraldi? Kalau secara kepartaian sering di setiap rapat beliau sampaikan. Ada beberapa rapat yang telah kita lakukan, sering disampaikan tidak harus kepada calon, tetapi kepada semua pengurus partai dan juga simpatisan, bahwa harus kita temui masyarakat. Kita membangun visi misi itu harus berdasarkan apa yang mereka inginkan, masyarakat inginkan. Itu satu. Kedua, beberapa kalau bersifat bercerita tentang orang tua, itu yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa memang berbagai masukan, contoh beliau juga memberikan masukan, kayaknya saya kurang di sini loh Ral, berikutnya kamu coba bikin, kayaknya saya kurang di sini. Beliau sadar akan hal itu, sehingga saya memahami bahwa tidak ada manusia sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, oleh karena itu beliau telah sampaikan ada berbagai yang mungkin beliau kurang, ada berbagai yang beliau lakukan bagus. Contoh BPJS Kesehatan, contoh terkait dengan masalah para rohaniawan, sehingga beliau dicap sebagai bapak moderasi beragama di Kota Bitung. Betul. Dan juga berbagai yang telah pondasi yang telah beliau lakukan. Sehingga kalau ditanya, kenapa tagline-nya setia pada rakyat? Kenapa tagline-nya harapan baru? Saya ini kan pendatang baru dalam kontestasi politik di pilkada. Maka saya ingin bilang begini, saya adalah penganut yang namanya perubahan untuk berkelanjutan, sehingga muncullah visi misi tadi, ada kata inovasi berkelanjutan. Iya, iya. Di Itulah situ karena- idenya, itulah ya. itu ide dasarnya. Jadi perubahan untuk hal yang kurang di zaman Mauris Mantiri. Maka berkelanjutan untuk hal yang telah pondasi beliau lakukan. Sehingga kalau kita sedikit mau sentil tentang visi misi, salah satunya tentang masalah UMKM, pemberdayaan masyarakat. Tahun ini kan termasuk tahun yang agak sulit dari sisi perekonomian. Betul. Masyarakat kelas menengah dan bawah ini termasuk adalah masyarakat yang paling kena dampak. Betul. Yaitu Semua, deflasi. Satu Indonesia. Iya. Maka hal pertama yang akan dilakukan, sehingga itu juga yang disampaikan oleh para petinggi pejabat kita di DPR RI dan juga Presiden, saya sampaikan. Maka satu, UMKM itu adalah hal yang paling yang bisa membangkitkan perekonomian. Maka fokus saya lebih ke situ. Satu, terkait dengan perekonomian. Iya. Yang kedua apa? Di Indonesia ini darurat tentang apa? Pendidikan, Pak. Betul. Kota Bitung itu termasuk rata-rata masyarakatnya hanya sampai di tingkatan SMP. Wajib belajarnya. Belum ada yang namanya berkelanjutan tentang SMA. Iya. Lanjut sampai di tingkatan kuliah ataupun yang lainnya. Maka salah satu juga yang saya lakukan adalah beasiswa. Itu wajib. Maka saya ingin menyampaikan kalau bisa beasiswa untuk masyarakat miskin. Supaya mereka bisa menambahkan yang bisa lebih tersentuh lagi. Mauris Mantiri telah melakukan itu. Ada berbagai macam masyarakat miskin yang dia kuliahkan, bahkan sampai di luar negeri. Maka saya tertantang untuk lebih lagi perbanyak Menambah lagi jumlah Ya, penerima mungkin. saya tertantang untuk itu. Karena di DPRD Iya. saya juga telah melakukan itu, beasiswa PIP. Tiap tahunnya ada 3.000 anak saya berikan beasiswa, tapi cuma di dapil saya. Iya. Maka ketika saya ingin Kota Lebih Bitung luas itu lagi, lebih luas lagi, Iya. maka saya harus maju di top eksekutif. Sehingga beasiswa itu sangat-sangat, karena untuk dalam hal peningkatan sumber daya manusia. Dari sisi tadi perekonomian dan sumber daya. Yang ketiga apa? Kalau bicara tentang lingkungan ini panjang dan besar. Apa tadi? Kalau bicara tentang lingkungan, pasti dia dampaknya ada di bisnis, perekonomian, ada di pariwisata. Sehingga saya ingin karena saya terlibat dan aktif dengan teman-teman pecinta alam, berbagai komunitas yang menyangkut dengan alam,
Saya sering mengadakan kegiatan bersih-bersih sungai dengan berbagai komunitas sekolah sungai, contoh satunya, dan juga beberapa yang lain. Maka saya ingin sampaikan kepada mereka bahwa lingkungan ini sangat, sumber daya alam Indonesia, apalagi Kota Bitu ini sangat lengkap. Salah orang mengelola, salah kedepannya akan berdampak yang tidak-tidak. Kalau kita mau bangun gedung, Pak, Iya. atau gedung-gedung yang mewah, banyak di Qatar, Dubai, Amerika, banyak. Tapi orisinalitas tentang lingkungan itu bisa juga berdampak kepada yang namanya pariwisata. Betul. Sehingga kita juga terlibat dalam persatuan guide. Saya melakukan pelatihan guide dari POSI. Iya. Saya bikin yang namanya kegiatan pelatihan guide dive guide. Itu saya lakukan. Begitu juga dengan teman-teman, ini dia dalam usulan saya, aspirasi saya DPRD, saya memberikan peralatan yang namanya peralatan gunung dan guide. Ini yang saya coba lakukan, yang sudah saya lakukan di DPRD kemarin. Nah, kalau di eksekutif pasti jauh lebih. Ya, ada beberapa mungkin masalah, sehingga Iya. saya coba untuk memperbaiki di tahapan eksekutif. Itu. Nah, kurang lebih itu yang saya coba. Kalau yang lainnya kita akan diskusi selanjutnya lah. Siap, Bung Jangan Gita. dulu ada bocor kagetnya, copy paste. Peluru jangan dikeluarkan semua dulu. Kurang lebih seperti itu. Bung Geraldi, tentu di pencalonan ini akan sangat sibuk sekali turun Pasti. ke lapangan. Dan tentu butuh stamina yang Ya. kuat. Pertanyaan saya, gimana Bung Geraldi menjaga stamina ini? Tipsnya? Saya ingin menyampaikan bahwa dengan umur Menteri 59, Iya. kalau mau bilang aktif, beliau itu paling aktif. Iya. Saya banyak belajar dari dia. Tipsnya juga beliau itu salah satunya itu. Apa itu? Waktu tidur, Pak. Oh, Dia cuma bilang jaga waktu tidur. Kedua, kalau saat makan ya makan. iya. Nah, oleh karena itu memang, apalagi kita masih muda, Pak. Iya, iya. Sering yang namanya insomnia lah. Iya, iya. Tidur-tidur lat dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ada berbagai hal yang telah disampaikan Maurice Manti dalam proses politik ini yang di dalamnya menjaga kesehatan. Beruntung Iya. pasangan saya juga masih cukup muda lah, Pak Erwin Nurangian, umurnya Iya. 46 tahun, saya 36 tahun. Sehingga kita yakin dan percaya bahwa gerak cepat kita berdoa mampu meyakinkan masyarakat untuk bisa menang Membawa Kota Bitung lebih lebih baik. baik lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.